Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai manajemen peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zara Al-Ghifari, dengan NIM 2106409 selaku moderator serta presentator keempat. Dan selanjutnya, Saya Zulpopolina dengan NIM 2101387 sebagai presentator pertama. Dan saya adalah Para Pandini dengan NIM 2101488 sebagai presentator ketiga. Saya Jihan Kalima dengan NIM 2101443 sebagai presentator kedua. demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya masuk saja ke sesi pemaparan materi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen peserta didik. Menurut GR Terry dalam Bayi Haki 2014, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pengertian peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Kemudian, mengenai tujuan manajemen peserta didik, tujuan manajemen peserta didik dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut tim UPI 2013, tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Adapun tujuan khusus manajemen peserta didik menurut Rahayu 2013 adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu materi fungsi manajemen peserta didik. Fungsi umum manajemen peserta didik menurut tim UPI 2013 adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualisnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selain itu, terdapat fungsi khusus manajemen peserta didik yang dikemukakan oleh Rahayu 2013, yakni yang pertama, fungsi yang berkenan dengan perkembangan individualitas peserta didik, yang kedua, fungsi yang berkenan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, yang ketiga, fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yang keempat, fungsi yang berkenan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. Agar tujuan dan fungsi manajemen peserta didik dapat terlaksana, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Menurut tim UPI 2013, prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen ke peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai keseluruhan manajemen sekolah. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai peraturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Rahayu 2013 berpendapat hampir sama dengan tim UPI 2013, tetapi terdapat tambahan yakni manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang telah dibuat, maka tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik dapat dicapai. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi aspek-aspek. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua ada rekrutmen peserta didik, yang ketiga ada seleksi peserta didik,
Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua ada rekrutmen peserta didik, yang ketiga ada seleksi peserta didik, yang keempat ada orientasi peserta didik, yang kelima ada penempatan peserta didik, yang terakhir ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yang dimaksud adalah penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Menurut Rahayu 2013, analisis kebutuhan peserta didik ada dua, yaitu analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan jumlah peserta didik yang dibutuhkan dan analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan keinginan yang dibutuhkan peserta didik. Lalu ada rekrutmen peserta didik. Menurut Rahayu 2013 berpendapat bahwa rekrutmen peserta didik adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua adalah pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus ada dalam pengumuman adalah gambaran singkat lembaga atau sekolah, persyaratan pendaftaran siswa baru, cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi. Lalu ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya peserta didik menjadi peserta didik di lembaga tersebut. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah yang pertama melalui tes dan ujian, yang kedua bisa juga melalui kemampuan bakat yang dimiliki setiap anak. Biasanya ini dilihat dari bagaimana prestasi yang diraihnya oleh peserta didik dalam bidang apapun. Lalu masuk pada orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan juga kondisi pada lembaga, terutama peserta didik itu menempuh pendidikan. Sebelum peserta didik mengikuti pelajaran pada sekolah yang baru, dilaksanakan masa orientasi. Tujuan diadakannya orientasi adalah agar peserta didik mengerti dan mau menaati peraturan yang ada di sekolah. Peserta didik juga diharapkan dapat aktif dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya ada penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Menurut William, dapat diperhatikan dalam pengelompokan belajar. Yang pertama ada fungsi integrasi, yang kedua ada fungsi perbedaan, dan yang terakhir adalah kegiatan kelompok peserta didik. Lalu selanjutnya ada pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan agar anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Menurut Mahmud M. 2012, nilai kemajuan peserta didik adalah nilai-nilai bidang studi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan petunjuk kurikulum yang sudah diprogramkan bagi tujuan masing-masing lembaga. Rapot yang berisikan kemajuan peserta didik mempunyai arti yang sangat penting bagi mengkontrol kemajuan peserta belajar peserta didik selama berada di sekolah tersebut, sampai peserta didik itu tamat dan melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, materi selanjutnya mengenai layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Yang pertama itu ada layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah menurut tim UPI 2013 merupakan perangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Adapun tujuan dari perpustakaan sekolah yang pertama yaitu mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca, khususnya juga mendayagunakan budaya tulisan. Yang kedua, mendidik peserta didik agar mampu memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memupuk bakat dan minat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari atas usaha dan tanggung jawabnya sendiri. Yang ketiga, ada layanan kantin. Kantin diperlukan di setiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis bisa tersedia di lingkungan sekolah sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Guru bisa mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelolaan kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat ada layanan kesehatan.
Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah atau yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau yang biasa disingkat dengan UKS. UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Program usaha kesehatan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua, pendidikan sehat, pendidikan kesehatan. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi yang kami sampaikan yang mengenai manajemen peserta didik, yaitu kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Pengadaan program kegiatan manajemen peserta didik diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan juga berkualitas. Penyelenggaraan sekolah yang bermutu perlu didukung oleh kesediaan layanan kepada peserta didik yang layak dan mampu memadai dalam kuantitas maupun kualitasnya. Mengingat penyelenggaraan sekolah terus mengalami perubahan secara terus-menerus, sehingga perkembangan di sekolah terus bersinambungan, maka dari itu manajemen peserta didik yang ada di sekolah tersebut perlu melakukan inovasi yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada, agar kegiatan manajemen peserta didik bisa mendukung keterlaksanaan program sekolah dan tercapainya tujuan peserta didik secara umum bagaimana termasuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita paparkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.